Hari ini penghuni apartemen Jody tampak telat bangun pagi. Mungkin karena sama-sama lelah setelah pulang terlambat tadi malam. Untungnya hari ini adalah akhir pekan. Jadi Jody tidak khawatir terlambat pergi ke kantornya. Ana terlihat lebih dulu bangun. Ia segera mandi dan langsung pergi ke dapur untuk membuat sarapan pagi. Tapi saat membuka kulkas, ia baru ingat kalau di dalam kulkas sudah tidak ada bahan makanan lagi. Di lemari dapur pun sama, persediaan makanan Jody sudah habis. Maklum, dulu ia biasa makan di luar dan jarang masak di apartemennya. Mencari sesuatu, Ana langsung terlonjak mendengar suara dari belakangnya. Ternyata itu adalah Jody yang baru masuk ke dapur. Iya tuan, saya mau membuatkan makanan, tapi bahan makanan habis, tebak Jody. Ana pun mengangguk. Kita sarapan di luar aja. Aku hari ini kan tidak kerja. Sekalian kita belanja kebutuhan bahan makanan. Mau? Tawar Jody. Belanja? Berdua? Tanya Ana setengah tak percaya. Rasanya mereka seperti pasangan muda yang akan mengisi kebutuhan rumah tangga mereka saja. Memang kau mau ajak siapa lagi berbelanja? Cuma kita berdua kan yang tinggal di sini. Jody menatap Ana dengan intens sambil melipat kedua tangannya di dada. Ana tersenyum canggung. Hehehe, iya tuan. Ya udah, kau ganti baju dulu, kita pergi sekarang. Ana dengan cepat mengangguk lalu pergi ke kamarnya. Hari ini ia akan berbelanja bersama Jody. Rasanya hampir tidak percaya. Dia sangat gugup sekali. Belum lagi nanti kalau ada yang melihat mereka berdua, pasti akan banyak yang mengira mereka pasangan pengantin baru yang sedang berbelanja, pikirnya. Sebelum pergi ke pusat perbelanjaan, Jody lebih dulu membawa Ana untuk sarapan di sebuah tempat makan yang dekat dengan taman. Dari tempat itu mereka bisa melihat banyak orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk berolahraga di taman atau sekedar menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di akhir pekan. Kau mau makan apa? Tanya Jody pada Ana. Samakan aja dengan punya tuan, jawab Ana. Gadis itu memang tak pernah pilih-pilih makanan. Apa yang ada, itu yang dia makan. Terbiasa hidup bersama bibinya yang selalu membuatnya tidak punya pilihan. Menjadikan Ana selalu menerima dengan ikhlas apapun yang dia dapatkan. Tak perlu waktu lama setelah memesan, makanan mereka pun sudah datang. Mereka mulai makan tanpa ada pembicaraan apapun. Sesekali Jody akan melihat ke arah Ana saat gadis itu makan. Makannya selalu lahap dan hampir tak bersisa. Pelan-pelan makannya, kalau masih lapar, nanti aku pesankan lagi, ucap Jody. Ana menelan makanan di mulutnya dulu sebelum menjawab. Terima kasih tuan, ini sudah cukup, saut Ana yang diaguki oleh Jody. Sedang asik-asiknya sarapan bersama, dari pintu masuk ada seorang pengunjung lain yang memperhatikan kedekatan mereka saat baru tiba di tempat makan itu. Wanita yang memperhatikan mereka itu seperti sangat mengenali Jody, tapi ia tidak mengenal pada gadis yang sedang makan bersama pria itu. Itu asisten Abimana bukan? Dia bersama seorang gadis. Apa mungkin gadis itu kekasihnya? Rasanya aku baru kali ini melihatnya. Gumam seorang wanita yang tak lain adalah Carla. Wanita itu baru saja akan makan di tempat yang kebetulan sama dengan yang Jody pilih. Ia baru masuk dan cukup terkejut melihat Jody makan berduaan dengan seorang gadis belia. Cukup menarik. Seru Carla, entah apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Ia pun mengambil tempat yang cukup jauh dari tempat Jody duduk. Tapi masih bisa melihat dengan jelas gerak-gerik mereka. Ia masih penasaran. Apalagi Jody terlihat sangat perhatian pada gadis di depannya itu. Tak berhenti hanya memperhatikan kedekatan Jody dan Ana di tempat makan. Carla bahkan rela menyudahi sarapannya hanya untuk mengikuti kemana mereka akan pergi selanjutnya. Mobil Jody tampak memasuki sebuah pusat perbelanjaan. Selanjutnya mereka berjalan beriringan masuk ke dalam supermarket di sana. Jody mengambil keranjang belanjaan lalu mengajak Ana memilih-milih mana bahan yang akan mereka beli.
karena nantinya Ana yang akan memasak di apartemen. Pria itu membebaskan Ana memilih apapun yang ia mau. Saat sedang memilih sayuran, ada seorang wanita parubaya yang tersenyum melihat kedekatan mereka berdua. Wanita itu mengira mereka adalah sepasang pengantin baru. Senangnya ya kalau jadi pengantin baru seperti ini. Pagi-pagi udah belanja bersama. Semoga langgeng terus ya Tuan, Nona. Ucap wanita itu tiba-tiba. Ana langsung serba salah. Ia hanya tersenyum canggung membalasnya. Sementara Jody justru tersenyum lebar. Terima kasih Nyonya, saut Jody, lalu mengajak Ana pindah memilih buah-buahan. Mungkin karena kita belanja hanya berdua, jadi Nyonya tadi mengira kita pengantin baru Tuan. Ucap Ana yang khawatir Jody merasa tidak nyaman dengan perkataan wanita tadi. Jody tersenyum sambil mengambil beberapa buah apel dan memindahkannya ke dalam keranjang. Memangnya ada yang salah kalau Nyonya tadi beranggapan seperti itu? Anggap aja itu sebuah doa yang baik untuk kita. Jawab Jody yang membuat Ana tertegun. Doa baik untuk kita? Ulang Ana dalam hati. Mendengar itu hati Ana rasanya langsung berbunga-bunga. Kenapa diam? Ayo pilih buah mana yang kau suka. Ucap Jody menyadarkan Ana dari lamunannya. Oh iya Tuan, Ana jadi malu sendiri. Ia mengambil asal buah-buahan di depannya. Jody tahu garis itu sedang salah tingkah. Ia pun tersenyum samar melihat tingkah Ana. Tak lama handphone Jody berdering. Ia meminta Ana untuk lanjut memilih buah-buahan sementara dirinya menjauh sebentar untuk menerima panggilan dari seseorang. Saat tangan Ana terulur hendak mengambil buah anggur, tak sengaja ada seseorang yang juga ingin mengambil buah yang sama dengan yang ia pegang. Oh maaf, silakan ambil aja, ucap Ana pada seorang wanita. Ia melepaskan buah anggur yang dikemas dalam paket di tangannya. Wanita yang tak lain adalah Carla tersenyum penuh makna pada Ana. Terima kasih Nona, kau baik sekali. Begitu mudah kau melepaskan milikmu untuk orang lain. Mendengar itu, Ana merasa sedikit aneh. Menurutnya, itu hanya sekedar buah saja. Ia bahkan bisa mengambil yang lain, karena pilihannya tuh masih banyak. Tidak apa-apa, Nona. Saya bisa mengambil yang lain, ucap Ana lalu mengambil buah anggur lain dan memasukkannya ke dalam keranjang. Kau baik sekali, senang bertemu denganmu, Nona. Ana, nama saya Ana, jawab Ana. Oh, Ana, perkenalkan saya Carla. Wanita itu mengulurkan tangannya dan berkenalan dengan Ana. Tanpa curiga, Ana pun menyambut uluran tangannya. Kau biasa berbelanja sendiri? Tanya Carla basa-basi. Tidak juga, tadi saya bersama seseorang. Jawab Ana sambil mencari keberadaan Jody di sekitarnya. Tapi pria itu tak nampak batang hidungnya. Sepertinya dia ada urusan sebentar. Carla mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, begitu. Suamimu. Kalau dilihat dari keranjang belanjaanmu, sepertinya kalian sedang belanja bulanan untuk kebutuhan rumah kalian. Carla pura-pura menebak. Oh, ini. Kami memang tinggal bersama. Jawab Ana dengan jujur. Tapi dia enggan mengiyakan kalau Jody adalah suaminya, karena mereka memang tidak ada hubungan apa-apa. Oh iya aku mengerti, saut Carla sambil tertawa hambar. Ternyata dia kekasihnya Jody. Umpat Carla dalam hati. Baiklah, aku mau lanjut belanja lagi. Senang bertemu denganmu, ucap Carla. Iya Nona, senang bertemu dengan Nona, saut Ana. Carla pun pergi meninggalkan Ana sebelum Jody melihat keberadaannya di sana. Lumayanlah hari ini ia bisa mendapatkan informasi baru tentang Jody. Siapa tahu informasi ini bisa dimanfaatkan ke depannya. Penasaran dengan sosok Ana yang sepertinya bukan dari kalangan atas, Carla yang sudah sempat mengambil beberapa foto Ana, mengirimkan foto itu kepada anak buahnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok Ana yang dianggap sebagai kekasih Jody. Good morning sayang. Satu kecupan mendarat di bahu polos milik Tiara. Tiara tengah membuat sarapan pagi yang sudah hampir siang di dapur. Abimana yang baru bangun tentu langsung mencari keberadaan istrinya.
Saat melihat sang istri sedang berkutat di dapur, hanya dengan menggunakan gaun tidur bertali, ia pun memeluk sang istri dari belakang dan menghadiahkan sebuah kecupan. Ini sudah hampir siang, kita telat bangun, terus selama di villa, jawab Tiara. Abimana tersenyum lalu melihat jam dinding yang ada di dapur. Baru jam 10, masih cukup pagi untuk kita. Saat Abimana sambil menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Sayang, ini sebentar lagi udah selesai. Kau tunggu di meja makan dulu. Pinta Tiara sambil menggoyangkan bahunya agar Abimana pindah. Tapi nyatanya pria itu malah memeluknya dengan erat. Aku tunggu di sini aja, aku tidak mau menunggu di sana, tolak Abimana. Kenapa? Tiara menoleh ke arah suaminya. Abimana mengangkat kepalanya lalu mencium bibir Tiara sekilas. Aku mau berduaan denganmu terus, jawab Abimana dengan suara manjanya sambil memainkan kedua alisnya. Tiara pun tergelak melihat tingkah laku suaminya. Sayang, kau itu sudah dewasa. Jangan bersikap seperti itu, malu sama jenggotmu, ledek Tiara. Seperti anak kecil saja, sambungnya sambil geleng-geleng kepala. Tiara menuntun suaminya agar duduk diam di meja makan selama dia memasak. Abimana pun tidak berani menolak perintah permaisuri hatinya. Sebentar lagi selesai, tidak akan lama, ucap Tiara lalu memberikan sebuah ciuman di kening Abimana. Tiara pun kembali memasak. Ia membuat smoked beef macaroni pagi ini untuk sarapan. Setelah selesai, ia pun menghidangkannya untuk mereka berdua. Baunya harum sekali. Pasti rasanya enak, puji Abimana lalu memasukkan sesendok ke dalam mulutnya. Benar kan? Enak. Masakanmu selalu enak, puji Abimana lagi. Tiara tersenyum senang. Syukurlah kau suka, habiskan ya sayangku. Tentu saja, setelah ini kita main di pantai ya, kita berjemur di sana. Abimana penasaran, ingin mempraktekkan apa yang Jody lakukan kemarin malam. Sudah terlalu siang, kapan-kapan aja, tolak Tiara. Ia tahu apa yang suaminya inginkan sebenarnya. Masih sempat, cuaca sangat bagus hari ini, tidak terlalu panas dan tidak terlalu berangin. Bujuk Abimana lagi. Bukan Abimana namanya, kalau mudah menyerah. Tiara tampak menghembuskan nafas dengan berat. Cuaca hari ini pun seolah mendukung keinginan suaminya. Cuaca sangat bersahabat seperti yang Abimana katakan tadi. Baiklah, tapi hanya berjemur saja, ucap Tiara. Abimana tersenyum penuh arti. Tentu sayang, kau takut sekali suamimu ini berbuat macam-macam padamu. Tentu saja, aku sudah hafal jalan pikiranmu. Sindir Tiara yang membuat Abimana tergelak kuat. Sudah, makan dulu, kata Tiara kemudian. Setelah selesai makan, Tiara menuruti keinginan suaminya. Mereka berjalan berdua menyusuri pantai. Saat tiba di sebuah payung besar tempat mereka bersantai, mereka pun segera duduk di bawah sana. Jangan tanya siapa yang menyiapkan payung dan tikar untuk mereka bersantai. Tentu saja, Abimana sudah mengerahkan anak buahnya. Setelah menyiapkan semua yang ia inginkan, mereka diminta untuk pergi dan tidak boleh mengganggu ketenangan tuan mudanya. Tiara duduk sambil berselonjor sementara Abimana langsung berbaring dan meletakkan kepalanya di atas paha istrinya. Sayang, panggil Abimana lalu menunjuk kepalanya. Ia meminta istrinya mengusap kepalanya. Manja sekali suamiku ini, ucap Tiara lalu mengusap-ngusap rambut suaminya dengan pelan. Perasaan dulu kau tidak semanja ini, malah sangat galak kepadaku, sindir Tiara. Itu kan dulu sayang, sekarang kau kan sudah menjadi istriku. Wajarlah kalau aku manja padamu, jawab Abimana sambil mengubah posisi menghadap perut rata istrinya. Ia pun mencium perut itu. Sayang, ngomong-ngomong di sini sudah ada isinya belum ya? Tanya Abimana tiba-tiba sambil mengusap-ngusap perut Tiara. Aku tidak tahu, lagi pula kita kan baru mulai melakukannya beberapa hari, jawab Tiara. Melakukan apa maksudnya? Tanya Abimana pura-pura tidak tahu. Sok-sokan bertanya padahal isi kepalanya itu semua, jawab Tiara yang membuat Abimana terbahak. Sayang, kau tega sekali mengatai suamimu seperti itu, ucap Abimana lalu duduk di sebelah Tiara. Memang kenyataannya seperti itu bukan? Kata Tiara sambil mencubit pelan hidung suaminya. Hehehe.
Kau tahu aja, bahkan sekarang pun aku memikirkan itu. Ingat ya, kau sudah janji hanya berjemur Abimana dengan cepat menggendong istrinya. Mumpung sudah di pantai, kita berenang sekalian, ucap Abimana, lalu mengedipkan matanya. Ia pun menggendong Tiara untuk masuk ke dalam air. Tak peduli Tiara berteriak minta diturunkan. Ia tetap saja membawa istrinya untuk berenang bersama. Untungnya cuaca sangat cerah hari itu. Yang tadinya menolak, kini Tiara malah senang menari-nari di dalam air. Tiara tidak bisa berenang. Jadi saat ingin berenang di laut yang lebih dalam, Abimana menggendong Tiara di punggungnya. Wanita itu pun semakin kegirangan. Ia memeluk erat sang suami agar tak terlepas. Kau suka? Tanya Abimana. Sangat suka. Ayo kita kembali ke sana. Di sini terlalu dalam lautnya, aku takut, jawab Tiara. Baiklah, kapan-kapan kita belajar berenang bersama lagi. Mereka pun mulai berenang ke tepian. Tiara turun dari punggung sang suami, lalu duduk di pasir pantai dengan tubuh yang tenggelam di air. Abimana ikut duduk di sebelahnya. Sayang. Abimana menoleh ke samping, lalu mendapatkan hadiah ciuman dari istrinya. Terima kasih sudah membuatku bahagia setiap hari, ucap Tiara dengan tulus. Ia sangat beruntung menikah dengan Abimana. Pria itu sangat menyayangi dan selalu memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Semenjak menikah, ia merasa hari-harinya yang ia jalani penuh dengan kebahagiaan. Abimana balas mencium kening istrinya dalam-dalam. Aku juga ingin berterima kasih padamu, sayang. Berkat dirimu, aku kembali memiliki semangat untuk hidup. Semangat yang pernah hilang waktu aku terpuruk dulu. Kalau saja waktu itu Mami tidak bertemu denganmu dan tidak membawamu ke rumah, mungkin aku akan terus terpuruk dan tidak sekuat ini, ucap Abimana sambil mengingat kenangan masa lalunya. Abimana menatap wajah Tiara dengan lekat, wajah teduh yang selalu memberinya kekuatan. Aku mencintaimu, Tiara. Terima kasih kau sudah bersedia menjadi istriku dan ibu bagi anak-anak kita nantinya. Tiara mengangguk sambil mengusap pipi suaminya. Matanya sudah berkaca-kaca karena haru atas perkataan suaminya. Dan semoga saja nanti kita punya banyak anak agar rumah selalu ramai dan terasa hangat. Kau tahu, jadi anak tunggal itu membosankan. Sering kesepian, lanjut Abimana menceritakan dirinya sendiri. Aku juga mau banyak anak, aku suka anak-anak, saut Tiara. Abimana pun tersenyum lebar. Baguslah, kalau begitu, ayo kita buat banyak anak, ajak Abimana. Tiara langsung tergelak dibuatnya. Kau ini ya, tidak bisa dipancing sedikit, ledek Tiara lalu menyiram air ke wajah suaminya. Detik berikutnya, Abimana tanpa aba-aba langsung memangut mesra bibir ranum milik istrinya. Mumpung di sana hanya ada mereka berdua, Tiara pun dengan senang hati membalasnya. Kalau di pantai ada sepasang suami istri yang sedang bermesraan, di apartemen milik Jody justru ada sepasang muda-mudi yang asik menata belanjaan dan mulai menyiapkan bahan untuk memasak. Mumpung hari libur, Jody akan membantu Ana untuk memasak hari ini. Rencananya mereka akan membuat sup ayam dan udang saus asam manis kesukaan Ana. Biar aku potong wortelnya, ucap Jody lalu mengambil 2 buah wortel dan mulai mengupas kulitnya. Setelah itu ia mencuci wortel dan memotongnya. Ana tertegun melihat Jody dengan lihai di dapur. Pria itu pasti sering memasak, pikirnya. Jangan melihatku terus, nanti masakannya tidak siap-siap kalau kau terus memperhatikan aku, ucap Jody yang membuat Ana jadi malu. Ia ketahuan asyik memperhatikan apa yang Jody lakukan dari tadi. Tidak kok, saya hanya tidak menyangka Tuan ternyata bisa masak, jawab Ana malu-malu. Ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Jody tersenyum, ia tahu Ana berusaha menyembunyikan rasa malunya. Aku memang bisa masak dari dulu. Aku terbiasa tinggal sendiri, jadi terkadang aku memasak makananku sendiri kalau ada waktu, jelas Jody. Oh, beruntung sekali berarti wanita yang menjadi istri tuan nanti. Kalau dia balas masak, ada tuan yang bisa memasak untuknya, ucap Ana sambil memotong kentang. Berarti kau beruntung dong, saut Jody tiba-tiba. Ana langsung menghentikan pekerjaannya. Ia beralih menatap Jody. Beruntung? Kenapa jadi saya yang beruntung? Saya bilang kan istri tua nanti, tanya Ana dengan jantung yang berdebar sangat kencang.
Jangan kepedean, Ana. Please, jangan kepedean, batin Ana. Jody ikut menghentikan pekerjaannya dan fokus menatap Ana yang ada di sampingnya. Memangnya kau tidak mau jadi istriku? Tanya Jody yang membuat Ana membeku di tempat. Bersambung.